pada saat ini diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di sana. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, ke pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan tinggal di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dari situ ia pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di antara Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan berjalan terus ke tanah Negeb. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih serta anak-anakku, firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan bersama-sama. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan, memelihara, serta melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang terkasih, pasti ada saat di mana dalam hidup kita bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, hidup saya ini sedang dibawa kemana? Hidup saya sekarang ini mau dibawa kemana sih Tuhan?" Bapak, Ibu, dan Saudara yang di rumah barangkali merasakan hal itu. Dan pertanyaan ini muncul bukan ketika kondisi kehidupan kita sedang baik-baik saja. Justru ketika pekerjaan kita tidak lagi memberikan kepastian seperti sebelumnya. Pertanyaan ini juga muncul ketika usaha kita mungkin pada saat ini sedang pasang surut. Pembukuannya dilihat sedang surut. Pertanyaan ini juga muncul mungkin ketika Bapak, Ibu, dan Saudara serta saya pun merasakan bagaimana biaya hidup di zaman sekarang ini justru semakin berat. Tuhan, hidup saya mau dibawa kemana? Tuhan,
Kok aku jadi orang Indonesia? Gitu. Ada yang bertanya seperti itu juga. Kalau kita merasakan hal itu Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau katakan hari ini, pada saat ini, kita tidak sendirian. Karena Abram juga merasakan dan berada pada titik yang sama. Abram berada pada pertanyaan yang sama Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara tahu Abram ya, yang kemudian jadi Abraham, dan kita kenal sebagai Bapak orang beriman. Berdiri pada titik yang sama dan bertanya, karena Tuhan memerintahkan dia untuk pergi dari negerinya. Dikatakan di sana, pergilah dari negerimu, ayat yang pertama ya, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa membayangkan perintah itu ya. Perintah yang, kalaupun saya menerima perintah itu, saya akan bertanya, ini perintah ini tidak jelas. Kemana ini arahnya? Dalam hati Abraham pasti berpikir seperti itu Bapak, Ibu, karena manusia. Arahnya ke timur kah, tenggara, barat daya kah, selatan, utara, atau kemana? Hanya dikatakan pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, Abraham disuruh pergi dari lingkungannya, dari masa depan yang sebenarnya dia sudah tahu. Dan disinilah menariknya Bapak, Ibu, ketika Tuhan memberikan perintah, Tuhan tidak menjelaskan tujuan akhirnya secara rinci di awal. Zaman Abraham tidak ada Google Maps, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau zaman sekarang, saya kalau perkunjungan, saya pasti akan minta alamat lengkap, nanti saya cek di Google Map, karena Bandung ini kota paling macet se-Indonesia, jadi saya akan mengukur waktunya. Kalau perlu kita cari jalan-jalan yang singkat-singkat, ya Bapak Ibu ya, jalan tikus. Sekarang, tapi zaman dulu Bapak Ibu dan Saudara tidak ada Google Map. Boro-boro Google Map, Bapak Ibu peta aja nggak ada. Hanya mengikuti tanda-tanda alam. Tidak ada gambaran tentang bagaimana negeri yang akan ditunjukkan Tuhan itu. Tidak ada gambaran tentang apa yang akan terjadi nanti. Yang hanya ada Bapak, Ibu, dan Saudara, hanya perintah dan panggilan Tuhan. Hanya itu, tidak ada yang lain. Dan menariknya lagi, Abram tidak banyak protes. Dia memilih untuk melangkah. Kita membaca kisah ini memang begitu cepat kita bisa mendapatkan pesannya bahwa ini tentang ketaatan ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Padahal ada sesuatu yang lebih lagi dari ketaatan itu. Bahwa Tuhan tidak sekadar memindahkan tempat tinggal Abraham dari Haran, negerinya, pindah ke tempat yang baru. Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini Tuhan sedang membentuk hidup Abraham. Kalau sebelumnya Abraham tinggal di tempat yang sudah dia kenal betul, dia tahu bagaimana dia hidup, dia tahu kepada siapa dia akan bergantung, dan dia tahu bagaimana harus menata masa depannya, mungkin dia sudah punya rencana. Tetapi ketika Tuhan memanggil dia, semua kepastian itu Bapak, Ibu, dan Saudara harus dilepaskan. Sekali lagi, ketika Tuhan memanggilnya, semua kepastian itu, semua yang ada dalam pikirannya, yang sudah tertata itu harus dilepaskan. Tapi ini menurut saya juga gambaran hidup kita Bapak, Ibu, dan Saudara di zaman sekarang. Kadangkala perubahan itu terjadi begitu cepat ya Bapak, Ibu. Perubahan itu kan ada yang memang kita mau sendiri untuk kita ubah. Ada juga perubahan yang gak kita rencanakan.
tapi datang tiba-tiba. Tiba-tiba berubah aja. Jadi ada faktor lain, bukan karena kita memilih berubah. Misalnya, yang tadinya pekerjaan baik-baik saja, sekarang sudah di ujung tanduk. Yang tadinya Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kemarin sehat, rencananya hari ini mau datang ke Kebon Jati. Tapi nggak bisa, tiba-tiba kepala leng-lengan Bapak Ibu ya. Bisa jadi Bapak Ibu kurang makan juga bisa kan? Sakit tiba-tiba. Kalau saya leng-lengan belum ngopi Bapak Ibu dan Saudara ya. Ketahuan. Tiba-tiba keadaan ekonomi berubah. Yang tadinya mungkin punya uang 100.000 belanja ke pasar bisa dapat apa saja Bapak Ibu, ibu-ibu terutama? Banyak ya. Sekarang 100.000 dapat apa? Nah kan banyak banget tuh. Nggak cukup lah Pak, 100.000 zaman sekarang. 50.000 aja makan CI kurang Bapak Ibu dan Saudara. Ya, CI. Bapak Ibu tahu CI ya? Relasi bisa berubah Bapak Ibu dan Saudara. Tiba-tiba berubah. Dan mau tidak mau Bapak Ibu dan Saudara kita dipaksa keluar dari zona nyaman kita yang tadinya kita anggap ya ini mah nyaman-nyaman aja, aman Pak. Tiba-tiba kita harus keluar dari situ. Saya menggunakan perspektif dari seorang sosiolog yang berbicara tentang masa perjalanan atau masa di antara. Jadi Abram itu keluar dari negerinya menuju tanah perjanjian atau tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Dia sudah keluar tetapi dia belum sampai di bagian awal. Nah inilah masa di antara itu, masa liminal. Yang kemudian Bapak Ibu dan Saudara, dia berada di dalam ketidakpastian. Di dalam ruang yang belum jelas bentuknya mau seperti apa. Dan saya yakin kita semua tidak suka. Kalau belum jelas kita kurang respons. Tipikal kita manusia adalah kita mau cepat-cepat tahu bagaimana endingnya ini. Kita pengen tahu seperti apa sih yang di sana itu. Ya, karena sudah canggih zaman sekarang gitu. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, saking canggihnya zaman sekarang, saking banyaknya informasi yang kita dapatkan, kita semakin bingung. Ya kan? Mau yang mana nih? Apa benar yang ini? Atau jangan-jangan yang itu? Atau yang itu barangkali yang benar. Jadi saking banyaknya informasi. Kalau dulu informasinya terbatas. Kalau sekarang informasinya terlalu banyak. Bingung pilih. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, justru di ruang dan situasi seperti itulah Tuhan membentuk Abram. Di dalam kondisi yang tidak pasti seperti itulah Abram dibentuk. Bangsa Israel pada saat keluar dari tanah Mesir, di padang gurun selama 40 tahun itulah masa pembentukannya. Murid-murid Yesus dibentuk ketika mereka menyaksikan berjalan bersama-sama dengan sang guru, memperhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus, dibentuk selama berjalan bersama Yesus. Karena tujuan Allah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bukan hanya membawa orang, membawa Abram ke tempat yang baru, tetapi tujuan Allah memanggil Abraham adalah untuk membentuk dia menjadi pribadi yang baru. Jadi ada satu hal yang dikerjakan Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Yang Tuhan ubah dari diri Abram. Dia harus meninggalkan keluarganya. Padahal identitas orang pada saat itu sangat ditentukan oleh komunitasnya,
akarnya yaitu keluarga. Karena di dalam kehidupan keluarga itulah seseorang mendapatkan kehormatan dan kedudukan. Di sanalah ada nama. Dari keluarga mana dia? Tuhan sedang mengajar Abram bahwa hidupnya tidak lagi ditentukan oleh hal-hal yang seperti itu. Tidak lagi ditentukan oleh kehormatan, kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya. Hidup Abram ditentukan oleh relasinya dengan Allah. Jadi inilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang disebut dengan perjalanan pembentukan rohani Abram sebelum ia kemudian nantinya akan menjadi bapa orang beriman. Karena di sana dikatakan engkau akan menjadi berkat, keturunanmu pun akan banyak. Tapi sebelum sampai itu Bapak, Ibu, dan Saudara, itu kan sesuatu yang abstrak. Tuhan membentuk Abram dalam perjalanannya menemukan identitas yang baru. Dan Abram belajar untuk hidup dengan cara yang seperti itu. Dan oleh karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara ketika dia sampai, yang pertama kali dibangun oleh Abram itu bukan lumbung Bapak, Ibu, dan Saudara. Bukan rumah, bukan pasar. Tapi yang pertama kali dia bangun di situ adalah Mesbah, Betel, dan Ai. Mesbah Bapak, Ibu, dan Saudara menjadi tanda bahwa dalam perjalanan spiritual Abram tidak ingin kehilangan arah. Abram mau mengingat siapa yang memanggil dari tempat kelahirannya. Abram mau mengingat siapa yang menyertainya dalam perjalanannya. Jadi ini sebuah momentum bagi kita Bapak, Ibu, dan Saudara, karena yang sebenarnya kita butuhkan bukan tambahan informasi di zaman sekarang ini. Yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang adalah kesadaran. Kesadaran akan Tuhan. Kesadaran bahwa Tuhan hadir di tengah perjalanan kita yang begitu hingar-bingar ini. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan memang tidak menunjukkan petanya. Tapi Tuhan berjanji menyertai perjalanan kita. Sehingga pertanyaan refleksinya untuk kita Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Pertanyaannya adalah, Bapak, Ibu, dan Saudara serta saya, apakah akan lebih percaya kepada apa yang kita lihat, bisa lihat, atau kepada Tuhan yang memanggil kita untuk terus berjalan? Mana yang mau kita lebih percaya? Yang jelas kelihatan atau kepada Tuhan yang menyuruh kita terus berjalan? Tuhan nggak kelihatan. Kalau saya akan memilih dan mengajak kita semua, mari kita percaya kepada Dia yang memanggil kita. Karena apa yang kelihatan itu terbatas. Ya, terbatas. Sejauh mata kita memandang, sejauh kita menemukan. Tapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan melihat apa yang tidak kita lihat. Tuhan sudah sampai duluan di masa depan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Di masa depan gereja kita, di masa depan sekolah kita, di masa depan rumah tangga kita, di masa depan hidup kita. Tuhan sudah sampai duluan di sana. Jadi mari kita lebih percaya kepada Dia yang mengutus kita, memanggil kita. Hei, pergi, keluar dari situ, teruskan perjalananmu. Berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan. Karena dengan Dialah kita punya kepastian bahwa janjinya akan menyertai kita
sampai selama-lamanya. Mari kita katakan bersama-sama, aku mau turut kehendak Allahku. Amin.